Perkenalkan, nama saya Andreas Pakpahan, NIM 2301010027. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, SE, MSI. Baik, di sini ada soal cerita. Mari kita membacanya dengan baik dan bersama agar kita mengerti apa pertanyaan yang diberikan dari soal cerita. Mungkin soal cerita ini sangat panjang, memakan waktu 1 jam lebih mungkin ya. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, 1. Seandainya saudara adalah seorang konsultan untuk meningkatkan lagi tingkat penjualan dan laba koordinasian, apa dan bagaimana yang seharusnya dia lakukan, mengapa organisasi penting untuk dilaksanakan? Pertanyaan kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, apakah perusahaan perlu melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi? Alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Pertanyaan ketiga, menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan tersebut, persyaratan-persyaratan apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menurut saya penting koordinasi itu dilaksanakan karena definisi koordinasi sendiri adalah tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau bagian yang satu dengan orang atau bagian orang lain. Dengan koordinasilah ini diartikan suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara yang satu dengan yang lain, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpang siuran, ketidaktepatan, serta double pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ada 5 koordinasi yang dilakukan, yaitu 1. Kesempatan, 2. Meningkatkan tingkat konversi, 3. Meningkatkan besarnya pembelian rata-rata, 4. Meningkatkan jumlah bisnis berulang, 5. Atau yang terakhir ini, meningkatkan margin dan keuntungan yang lebih besar lagi. Menurut saya, perusahaan perlu motivasi, karena motivasi itu dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan atau pengikut agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan atau organisasi. Tujuan pemberian motivasi yaitu 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, 2. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan, 4. Mengefektifkan pengadaan karyawan, 5. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, dan 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, 7. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, dan yang terakhir nomor 8, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Alat-alat motivasi ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Motivasi positif. Manajer memotivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan memotivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Motivasi ini efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan 2. Motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik, prestasinya rendah. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu yang pendek akan meningkatkan karena mereka takut akan dihukum. Tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Motivasi efektif untuk jangka waktu yang pendek. Kendala dalam melakukan motivasi yaitu 1. Kebutuhan fisik biologis, 2. Safety and security needs, as term of
egoistic needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan diri. Dan yang terakhir, self actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Jawaban yang terakhir atau jawaban yang ketiga, gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan tersebut adalah gaya pemimpin yang demokratis, yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat seperti sekarang ini. Hanya pada tipe pemimpin demokratislah segala pikiran, pendapat, aspirasi sebagian besar anggota organisasi dapat disalurkan dan ditampung oleh pemimpin organisasi. Semua pendapat merupakan informasi yang amat berguna mengambil keputusan kebijaksanaan dengan jalan masyarakat untuk menciptakan kata sepakat. Berikut persyaratan menjadi pemimpin terbaik. 1. Energi. 2. Selera pemimpin. 3. Antusiasme. 4. Ramah tamah. 5. Integritas. 6. Kemahiran teknis. 7. Sanggup mengambil keputusan. 8. Inteligensi. 9. Kecakapan mengajar. Dan yang ke-10, iman yang kuat. Dengan iman yang kuat kita akan menjadi pemimpin yang terbaik. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang untuk semuanya, selamat pagi, selamat siang, pokoknya semuanya sehat selalu. Salam sukses untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan.